Shalom, selamat pagi saudara yang di rumah maupun kita yang di sini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami mau ya Tuhan menyembah Engkau. Tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, tunjukkan berapa dunia Tuhan sejak atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena
mau dibentuk oleh firman Tuhan. Would you
dengan kerendahan hati kami mengatakan, kiranya Engkau menguji hati kami, selidiki hati kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ingatkanlah kami. Cabutlah segala hal yang tidak berkenan. Bawa kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat, yang patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan. Tolong kami, bawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, berbicaralah bagi kami saat ini. Kami rasakan kehadiran-Mu mulai dari sejak awal ibadah. Engkau juga melawat setiap keluarga-keluarga yang hari ini, saat ini bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Engkau melawat ya Bapa. Kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dirasakan oleh semua kami. Berbicaralah, kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati oleh firman, kita katakan bersama, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Gak kerasa sudah minggu ke-7 kita tidak beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan tetap melawat kita semua. Amin. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya memberikan judul daripada firman, yaitu pembentukan dari Bapa yang memulihkan. Sekali lagi, pembentukan dari Bapa yang memulihkan. Mari saudara kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 14. Ayat 5 sampai 14. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, Tuhan akan membentuk umatnya agar menjadi umat yang layak, umat yang berkenan kepadanya, yang sesuai dengan standar Tuhan. Nah saudara, bagaimana cara Tuhan membentuk umatnya? Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saudara, Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Tuhan bisa pakai segala cara. Untuk apa? Untuk membentuk kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah saudara, cara apa yang Tuhan bisa pakai saudara? Cara-cara ini seperti ini saudara. Yang pertama lewat disiplin. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata disiplin, nggak banyak orang suka dengar kata ini. Kapan terakhir kali saudara mendengar orang berkata bahwa disiplin yang dia dapatkan adalah rasanya enak? Pernah saudara dengar demikian? Kayaknya nggak ada ya. Karena waktu disiplin diberikan itu mendatangkan duka cita. Firman Tuhan bilang begitu. Tidak mendatangkan sukacita. Meskipun demikian kita semua setuju bahwa disiplin itu baik untuk kita, bukan? Amin saudara. Nah, disiplin diterapkan karena ada pelanggaran. Sekali lagi, disiplin diterapkan karena ada pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa? Pelanggaran terhadap peraturan, pelanggaran terhadap komitmen, pelanggaran terhadap kesepakatan, nilai-nilai. Nah saudara, kalau di rumah, kalau ada melanggar pelanggaran peraturan rumah atau nilai-nilai di rumah, maka terjadi pendisiplinan. Nah saudara, Ibrani 12 menggambarkan disiplin ini seperti apa saudara? Seperti seorang ayah yang mendisiplin anaknya. Dikatakan karena kita anak, maka kita dihajar, kita didisiplin. Kalau tidak, maka dikatakan kita bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Yaitu apa? Anak-anak haram, anak-anak yang tidak sah maksudnya, ya. Nah saudara, disiplin tidak sama dengan hukuman. Disiplin di ayat 7 dan 8 tadi yang kita sudah baca diambil dari kata Yunani, yaitu paideia. Paideia yang berarti mendidik, melatih, mendisiplin, mengkoreksi, merawat, memukul, tapi yang sifatnya untuk mendidik. Nah dari kata ini mungkin muncul pedagogi, ya, pedagogi, ilmu mengajar. Nah saudara, tujuannya adalah apa? Disiplin diberikan. Tujuannya agar umatnya bertobat, agar umatnya balik kepada rencana Allah, yaitu apa? Supaya bisa terus bertumbuh. Nah saudara, tingkat disiplin itu bisa menjadi sangat keras, bisa menjadi sangat berat kalau ajaran dan teguran yang sudah disampaikan baik melalui khotbah-khotbah, retret, ceramah-ceramah ataupun pergumulan hidup sehari-hari tidak membuat anak-anaknya bertobat, tidak membuat anak-anaknya bertumbuh, istilahnya auban gitu, ya, berdegong ya, keras kepala, tegar tengkuk. Nah ini disiplinnya bisa semakin intens, bisa semakin keras. Nah saudara, bisa saja Allah memakai COVID-19 ini sebagai alat untuk mendisiplin anak-anaknya. Supaya apa saudara? Supaya anak-anaknya bertobat, kembali kepada rancangan Allah semula. Allah sedang memurnikan gerejanya, bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu berbicara adalah orang-orang percaya. Rupanya
begitu bangga dengan gereja kita. Tapi Allah mau memurnikan pemahaman kita akan gereja. Bahwa gereja yang sebenarnya adalah orang percaya, saudara dan saya. Itulah gereja yang sejati. Nah, saudara, bagaimana sikap kita dalam mengalami disiplin? Yang pertama tentunya jangan anggap enteng. Jangan sepelekan. Banyak orang waktu disiplin berkata, ya sudahlah, terpaksalah gua nurut, terpaksalah aku turutin, sekarang bertobat deh. Tapi nanti kalau sudah keadaan sudah baik lagi, ya berbuat dosa lagi. Ini namanya menganggap enteng disiplin, menyepelekan arti disiplin. Sebaliknya juga, jangan putus asa. Kalau kita menerima disiplin, jangan putus asa, karena tujuan Allah bukan untuk membinasakan kita. Tujuan Allah bukan untuk menghancurkan anak-anaknya, tetapi agar anak-anaknya bertobat dan balik kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi disiplin? Bertobat, kejar kekudusan. Firman Tuhan ada yang mengatakan tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita hidup bersama Kristus di dalam kekudusan. Jadi Tuhan bisa pakai lewat disiplin. Yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana Allah membentuk umatnya? Lewat pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Demikian ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam pencobaan. Pencobaan bukan karena ulah atau kesalahan kita, atau karena tindakan kita, tetapi tanpa kita kehendaki, kita harus berada dalam situasi yang mungkin tidak enak. Itu adalah pencobaan. Bisa penyakit, bisa wabah seperti sekarang ini. Saudara mungkin di PHK, bukan karena saudara tidak bekerja dengan baik, tetapi karena perusahaan yang saudara kerja itu bangkrut atau harus mengecilkan jumlah karyawan, usaha saudara menjadi sepi, dan lain-lain. Ada banyak cobaan. Kalau saudara masih ingat minggu sebelum kita harus beribadah di rumah, maka firman Tuhan saat itu adalah tentang perumpamaan seorang penabur. Apakah ada yang masih ingat? Ada 4 tipe penerima firman. Yang pertama, yang jatuh di jalan, alias tidak menerima firman, apalagi bertumbuh. Yang kedua, yang jatuh di bebatuan, bertumbuh sebentar, tetapi ketika ada masalah langsung layu dan tidak bertumbuh. Yang ketiga, jatuh di semak duri. Ketika ada pencobaan, ia menjadi takut, ia menjadi khawatir, menekan pertumbuhan imannya sehingga dia tidak bisa berbuah. Yang keempat, saudara, jatuh di tanah yang baik. Hanya tipe yang keempat inilah yang bertumbuh dan berbuah dan tidak terpengaruh oleh cobaan. Karena apa, saudara? Karena benihnya tertanam dengan baik dan kuat di tanah yang baik itu.
saat ini kita mengalami cobaan. Semua kita, bukan hanya saudara dan saya, tapi seluruh rakyat Indonesia, bahkan di dunia, kita mengalami hal yang sama. Saudara, saatnya kita membuktikan apakah firman yang selama ini kita terima itu jatuh di mana. Jika firman yang selama ini kita terima jatuh di tanah yang baik, maka saudara akan tetap kuat. Saudara akan tetap berbuah meskipun di tengah-tengah cobaan. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi cobaan, saudara? Dari 1 Petrus 1 yang kita sudah baca, sikap kita dalam menghadapi cobaan adalah yang pertama, bergembira. Dikatakan, bergembira. Dan yakinlah bahwa ini akan berlalu. This also shall pass. Ini pun akan berlalu. Karena pencobaan yang kita alami menurut 1 Korintus 10:13 dikatakan adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, dan bahwa Ia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi bergembira, saudara. Jangan buat dirimu takut, jangan buat dirimu khawatir, jangan buat dirimu menjadi kerdil dan kecil. Bergembira, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Yang kedua, sikap kita adalah semakin giat. Semakin giat karena kita sedang membuktikan kemurnian iman kita. Justru di saat inilah Tuhan mau iman kita murni. Di saat inilah justru kita sedang mau membuktikan bahwa iman kita bukan teori belaka. Iman kita sedang dimurnikan, dan inilah saatnya. Sebab itu mari kita semakin giat di dalam doa, giat di dalam baca firman, giat di dalam tindakan kasih, giat di dalam ibadah. Meskipun di rumah, saudara, itu tidak mengurangi kalau kita lakukan dengan kesungguhan hati kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana Tuhan membangun kita. Yang ketiga adalah lewat ujian. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 saya akan membacakan. Ayat 12, saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah, saudara, kita bicara soal ujian. Ujian tidak sama dengan pencobaan. Ujian ini dari katanya purosis. Ujian datang dari Tuhan. Ini seperti seorang guru yang menguji anak-anak didiknya, yang memberikan
ujian kepada anak-anak didiknya. Untuk apa? Untuk membuktikan kemampuan anak didiknya dan untuk membuktikan apakah anak didiknya layak untuk naik kelas. Nah, ini ujian, saudara. Berbeda dengan pencobaan. Nah, saudara, bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian? Dikatakan yang pertama, jangan heran, jangan kaget, jangan bingung. Saudara, seorang anak didik yang selalu siap, yang senantiasa belajar, maka ketika tes diadakan secara mendadak sudah gak bingung, udah gak takut, udah gak khawatir, karena dia menguasai setiap waktu. Saudara, kita yang selalu ada di dalam Tuhan, yang selalu siap, yang selalu menjaga hati dengan baik, maka ketika ujian datang kita gak perlu bingung, gak perlu kaget, gak perlu stres. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana sikap kita? Bersukacita. Karena apa? Karena kita beroleh bagian dalam penderitaan Kristus. Sebab siapa yang ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, dia akan ikut dimuliakan bersama dengan Kristus ketika Yesus menyatakan dirinya kelak. Lalu apa lagi? Berbahagia karena Roh Allah ada padamu. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Berbahagialah karena Roh Allah ada padamu. Lalu selanjutnya ayat 19 mengatakan menyerahkan jiwa kita melalui apa? Berbuat baik. Saudara baca di ayat 19-nya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Di sini dikatakan kepada pencipta yang setia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita baca as unto a faithful creator. Seperti kepada sang pencipta yang setia. Melakukan perbuatan baik seperti kepada sang pencipta kita. Saudara, saat-saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk kita melakukan perbuatan baik. Seorang petani, dia akan tahu kapan musimnya menabur. Tidak setiap musim cocok untuk menabur, tetapi dia akan tahu kalau musim menabur tiba. Pada saat itu dia menabur, maka dia akan menghasilkan tuaian yang baik. Saudara, saya mau katakan, saat-saat ini kalau saudara mau menabur, inilah waktunya. Inilah waktunya. Sebab itu mari kita pergunakan kesempatan ini untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada saudara-saudara seiman. Mari kita berbuat baik seperti kepada Sang Pencipta kita. Saudara, apa maksud dari pembentukan Tuhan bagi kita? Ada 4 hal. Yang pertama, supaya kita hidup kudus, supaya karakter kita diperbaharui. Ibrani 12:14 tadi dikatakan, berusahalah hidup kudus, hidup damai, kejarlah kekudusan. Supaya kita takut berbuat dosa, supaya kita belajar taat kepada Kristus, supaya kita sadar bahwa rumah kita bukan di dunia ini. This world is not my home, I'm just traveling through. Kita hanya melalui dunia ini, tapi tujuan akhir kita bukan di dunia ini. Sebab kalau kita tidak waspada, saudara, dunia bisa memikat kita dan mengalihkan pengharapan kita dari kekekalan kepada dunia. Yang kedua, saudara, apa maksud dari pembentukan? Supaya iman kita dimurnikan. Dari seperti yang kita sudah baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Supaya iman kita dimurnikan. Sama seperti emas yang harus dimurnikan dengan api.
bersekian ribu derajat. Tidak enak. Tetapi ketika itu dilakukan, maka emas itu akan bertambah nilainya, karena dia menjadi emas yang murni. Iman kita demikian pun, kita tidak lagi memiliki iman yang ikut-ikutan, tapi iman yang kokoh. Saudara, dengan beribadah di rumah kita masing-masing, saudara sedang melatih imanmu. Saudara sedang melatih imanmu pribadi. Mungkin biasanya saudara datang ke gereja karena saudara gak enak ya, saudara sungkan atau malu jika tidak ke gereja. Tetapi saat saudara sekarang ini di rumah, nggak ada yang tahu saudara ikut ibadah atau tidak. Nggak ada yang tahu. Pendeta tidak bisa tahu saudara itu beribadah atau tidak. Tetapi saya mau katakan, jika tetap saudara beribadah, jika saat ini saudara tetap melakukan ibadah, maka saudara sedang dimurnikan iman. Mungkin selama ini saudara melayani, saudara datang ke gereja karena tugas pelayanan, sekedar menjalankan tugas. Nah, saat ini saudara bebas tugas, sudah tidak ada tugas. Tetapi saya mau katakan, jika saudara tetap setia beribadah di rumah saudara dengan keluarga, saya mau katakan, iman saudara sedang dimurnikan. Yang ketiga saudara, maksud pembentukan adalah supaya menghasilkan ketekunan. Ketekunan hanya bisa dihasilkan lewat apa? Penderitaan dan pembentukan. Dan kalau ketekunan dilewati, akan menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang akan menghasilkan apa? Kesempurnaan. Komplit artinya sempurna itu. Lengkap. Tidak ada kurang satu apapun juga. Itu sempurna. Nggak ada lagi cacat. Tidak ada lagi celah. Tidak kekurangan satu apapun. Sebab itu Yakobus 1:2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, komplit, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan sedang mempersiapkan mempelai yang utuh, mempelai yang sempurna. Yang keempat saudara, apa maksud daripada pembentukan Tuhan? Yang keempat adalah supaya kita beroleh bagian dalam kemuliaan Kristus. Ini luar biasa saudara. 1 Petrus 4:13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ini luar biasa. Kita tidak sia-sia. Kalau saudara jerih lelah saat ini, saudara harus menanggung banyak sekali penderitaan, bukan karena saudara melakukan kesalahan. Saudara dibilang bersukacita karena yang menantikan kita upah luar biasa. Nah saudara, ingat ini saudara, tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Kalau orang yang menang tanpa bertanding, itu namanya mencuri. Kalau dia mau menang, dia harus bertanding dulu. Dan tidak ada mahkota tanpa salib. Yesus menerima mahkota kemuliaan karena dia rela memikul salib. Saudara, Allah Bapa ingin agar semua anak-anaknya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan,
ke arah kesempurnaan Kristus yang ditandai dengan kehidupan yang semakin kudus, kehidupan yang semakin dimurnikan, kehidupan yang semakin berbuah, dan kita semakin mengutamakan kemuliaan Tuhan. Dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menanamkan firman lebih dalam lagi bagi kita sekalian. Kita naikkan satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku akan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Meskipun kita harus melalui berbagai hal pembentukan, baik melalui cobaan, baik melalui disiplin, baik melalui ujian, tapi semua akan mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, melalui segala hal. Kami tahu saat ini mungkin ada yang di dalam masa-masa pendisiplinan dengan kejadian yang kami alami. Mungkin ada yang mengalami ini sebagai cobaan, mungkin ada yang mengalami ini sebagai ujian, tapi Engkau bisa pakai segalanya untuk membentuk kami. Kami tahu Tuhan, melalui situasi seperti ini, Engkau sedang membentuk umat-Mu menjadi umat yang berkenan. Engkau sedang melakukan pemurnian bagi iman kami. Sebab itu Tuhan, kami mau tetap berkata, apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Dan kami mau tetap setia kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau Tuhan taat. Kami mau memiliki sikap yang benar ketika kami didisiplin, ketika kami berada dalam pencobaan, ketika kami berada dalam ujian. Sehingga Tuhan akan berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi. Biarlah hidup kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh memancarkan terang Kristus di saat-saat seperti ini. Kami tahu dunia membutuhkan Engkau. Dan biarlah kami boleh tampil sebagai garam
dan terang bagi dunia. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami akan memperingati kematian-Mu ya, yang menebus kami. Sebab itu ya Bapa, kuduskan kami, layakkan kami, biar anugerah berkat-Mu turun, rahmat-Mu turun atas roti dan anggur yang sebentar kami akan terima dan kami akan makan dan minum di dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan. Mari kita siapkan. Siapkan roti dan anggur. Bagikan kepala keluarga, boleh membagikannya kepada semua anggota keluarga. Dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, mengingat akan kasih Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Perjamuan kudus ini bukan untuk anak kecil, jadi saya berharap Bapak Ibu tidak memberikannya kepada anak-anak yang belum mengerti akan makna perjamuan kudus. Sebab itu saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman bagi saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dan makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur penyakit kami sudah disembuhkan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima, minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar, buat korban yang sia-sia.
Tuhan, lindungan-Mu ada atas Bapak Presiden kami, ada atas Wakil Presiden kami. Lindungi mereka ya Bapak. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka hikmat, akal budi, kemampuan Tuhan, untuk bisa menanggulangi segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Tuhan, khususnya di dalam masalah COVID-19 ini, Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Kau menolong ya Bapak, agar kami boleh segera keluar daripada masalah ini. Tuhan, lindungi. Kami berdoa biar kiranya rasio kematian boleh semakin menurun ya Bapak, dan rasio yang sembuh akan semakin meningkat, dan biar kiranya tidak ada lagi Tuhan pasien-pasien lagi yang baru yang dinyatakan positif ya Bapak. Tuhan, Engkau menolong. Tuhan, Engkau menolong. Biar kiranya badai ini boleh reda ya Bapak. Badai ini boleh reda. Dan Tuhan, kami juga berdoa seluruh umat-Mu ya Bapak. Pelihara mereka. Pakai seluruh umat-Mu. Kami boleh menjadi alat-Mu. Di tengah-tengah badai kami boleh tetap kuat. Bukan oleh gagah dan kuat kami, tetapi karena Engkau menolong kami, Engkau memelihara kami. Pelihara juga jemaat GPI Gading Serpong di mana-mana tempat Tuhan, di rumah masing-masing saat ini. Berkati setiap keluarga, damai-Mu ada atas setiap keluarga. Engkau memberikan juga kecukupan agar tidak berkekurangan ya Bapak. Buka jalan bagi penghasilan. Tuhan tolong berikan hikmat akan setiap kami, supaya kami bisa mengetahui pekerjaan apa yang harus kami lakukan yang bisa mendatangkan penghasilan. Berikan, bukakan jalan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kalau satu pintu tertutup, Engkau sanggup membukakan pintu yang lainnya. Kalau satu keran tertutup, Engkau sanggup membukakan keran-keran lainnya. Terima kasih ya Bapak, karena kami mengandalkan Tuhan. Kami bukan mengandalkan harta dunia, tapi kami mengandalkan Engkau, sumber berkat itu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Pelihara semuanya dalam kesehatan, agar kami boleh tetap setia dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Para kekasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini yang saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya ini menjadi bagian. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapanmu kepada Tuhan. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Sebab itu mari, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pendampingan dari Allah Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai hidup kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di dalam nama Yesus. Mari yang diberkati Tuhan kita katakan bersama, amin.